Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem indera pada hewan invertebrata. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa adalah suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukariotik yang tidak mempunyai dinding sel. Protozoa tidak memiliki sistem indera. Walaupun demikian, pada umumnya protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba sp apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba sp juga peka terhadap rangsang, sentuhan, dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba sp untuk bergerak menjauh. Adapun pada Eugleena sp yang merupakan hewan bersel satu, berbulu cambuk, dan berklorofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi, Eugleena sp akan menjauh apabila mendapatkan cahaya secara langsung. Berikutnya yang kedua adalah porifera. Porifera dalam bahasa Latin, kata porus berarti pori, dan fer berarti membawa. Porifera adalah hewan multiseluler atau metazoa yang paling sederhana. Walaupun tubuhnya sudah berdiri dari banyak sel, tetapi jaringan tubuhnya masih sangat sederhana. Dalam hal menanggapi rangsangan atau stimulus dari lingkungannya, hewan porifera belum memiliki organ khusus, seperti sistem saraf yang lengkap pada hewan tingkat tinggi. Masing-masing sel penyusun tubuh porifera sanggup mengadakan reaksi terhadap rangsangan yang mengenainya, namun sifatnya masih bersifat independen atau difusi. Artinya, belum ada kerjasama serta koordinasi antara sel satu dengan sel yang lainnya. Koordinasi tergantung pada transmisi dari materi pembawa dengan cara difusi dalam mesofil dan dengan perantara sel-sel amoeboid. Porifera belum mempunyai sel saraf atau sistem saraf, akan tetapi dapat tanggap terhadap stimulus tertentu. Pori dan oskulum dikelilingi oleh sel-sel kontraktil miosit yang dapat menutup dan membuka pori atau lubang tersebut. Contohnya saja kita dapat lihat penyelam yang memberikan suatu senyawa ke sekitar porifera. Senyawa itu masuk melalui pori-pori yang berada di bagian tubuh porifera dan dikeluarkannya kembali. Ini menunjukkan bahwa porifera dapat merespon rangsangan yang berada di sekitar lingkungannya. Berikutnya yang ketiga adalah Coelenterata. Coelenterata dapat disebut juga dengan Cnidaria, yang berasal dari kata nido, yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai dengan cirinya yang memiliki sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Hewan ini memiliki dua fase hidup, yaitu polip dan medusa. Coelenterata telah memiliki sistem indera. Sistem indera pada Coelenterata seperti ubur-ubur yang memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba. Contohnya, Aurelia sp. Ubur-ubur memiliki tiga alat indera, yaitu tentakel, ocellius, dan celah olfaktorius. Sistem saraf terdiri atas jaringan saraf utama, jaringan difus, dan 8 ganglia rovalial. Sistem saraf pada Coelenterata merupakan sistem saraf sederhana yang berbentuk jala, berfungsi untuk mengatur pergerakan dan menanggapi rangsangan. Pusat dari sistem saraf Coelenterata adalah rongga mesoglea. Susunan saraf fase medusa lebih baik daripada fase polip. Tepi lonceng, selain berisi sel indera, juga mengandung dua macam alat indera yang sejati, yaitu ocellus sebagai fotoreseptor dan statosis sebagai alat keseimbangan dan biasanya terletak di antara tentakelnya. Berikutnya yang keempat adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Platyhelminthes merupakan cacing yang berbentuk halus dan pipih. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa ocelli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya untuk membedakan gelap dan terang. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Seluruh cacing pipih memiliki indera, peraba, dan sel kemoreseptor di seluruh tubuhnya.
Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga, statostia atau pengatur keseimbangan, dan rheoreceptor atau organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Contohnya adalah planaria. Planaria sudah mempunyai alat indera yang berupa bintik mata dan indera aurikel yang kedua-duanya terletak di bagian kepala. Bintik mata merupakan titik hitam yang terletak di bagian dorsal daripada bagian kepala. Masing-masing bintik mata terdiri dari sel-sel pigmen yang tersusun dalam bentuk mangkok yang dilengkapi dengan sel-sel saraf sensorik yang sangat sensitif terhadap sinar ataupun cahaya. Berikutnya adalah Aselmintes atau nematoda. Nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik dan seperti benang. Alat indera pada nematoda adalah papila, setae, dan ampit. Setae terdapat di kepala dan seluruh permukaan tubuh. Ampit dijumpai pada nematoda yang hidup bebas, terutama pada spesies laut. Ampit ialah lubang kutikula yang buntu dan bersilia, yang berfungsi sebagai kemoreseptor. Banyak nematoda yang mempunyai paspid pada bagian ekornya, yaitu sepasang kelenjar uniseluler yang bermuara di kedua sisi lateral tubuh cacing, yang juga berfungsi sebagai kemoreseptor. Beberapa spesies laut dan air tawar mempunyai bintik mata. Sistem saraf berupa lingkungan saraf yang mengelilingi esofagus, atau dengan berhubungan 6 benang saraf anterior dan 4 atau lebih benang saraf posterior. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.